Iya. Oh, kari ngekat lah. Selamat sore Pak Helmi. Selamat sore Mas Wiki. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Pak Helmi gimana kabarnya? Sehat walafiat. Ya, Mantap. di hari Sumpah Pemuda kan harus semangat pemuda. Oh iya bener ya, hari ini Ya, Sumpah Pemuda ya Pak ya, ya, tanggal 28 Oktober 2022. ya, siap. Ngapain aja Pak aktivitas hari ini di kantor tadi? Kita sama teman-teman jalan pagi Jalan pagi. biar sehat. Wah iya jelas. Ya, Terus sekaligus healing. healing. Nah, Oh berarti naik perahu, Heeh. foto-foto di Pulau Tulang. Oh Pulau Tulang. Pulau Tulang tuh di mana Pak? Seberang, hanya 5 menit lah dari Tobido. Asik lah Pak ya. Asik lah. Asik. Yang penting sehat, pulang makan bubur, nasi uduk. Wah asik berarti Pak ya. Ya. Olahraga, pemenuhan gizi. Ya. Wah jelas memang. Oke Pak, ini podcast pertama nih Pak, podcast pertama KPP Pratama Tobelo. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi podcastnya, boleh nggak sih Pak cerita tentang mungkin perkenalan dulu Oke, untuk Pak Helmi, siap. Apa aja nih yang harus saya sampaikan nih? Pak ya? Mungkin awal karir Pak Helmi dari Direktorat Jenderal Pajak gimana? Oke, siap. Saya ini kan dari kecil sampai SMA di Malang. Ya. Kemudian karena ada program beasiswa, pembukaan stan, saya masuk ke sana. Nah, habis itu tahun 88 saya masuk, alhamdulillah bisa lulus tahun 91 tepat waktu dan penempatan pertama di Surabaya. Jadi kalau ngomong awal karir, ya berarti saya mulai dari KPP Surabaya Timur. KPP Surabaya Timur. Ya, tahun 91. Itu masih ada kantornya sampai sekarang, Pak? Masih, tapi sekarang namanya ganti menjadi KPP Pratama Surabaya Gubeng. Oh, itu dulu Surabaya Timur, sekarang jadi Timur. Surabaya Gubeng. Ya, betul. Dulu waktu saya masih pertama kali ke Surabaya ya hanya 4 KPP-nya. Surabaya Utara, Surabaya Timur, Surabaya Barat, dan Surabaya Selatan. Nah, sekarang sudah 13 KPP di sana. Itu dulu waktu Bapak masuk ke, kalau sekarang kan STAN Pak namanya. Ya, dulu namanya STAN. apa Pak? Program diploma. Program diploma. Prodip. Prodip. Prodip keuangan. Belum STAN kayak sekarang ya Pak ya. Ya. Ada itu kenapa bisa masuk situ awalnya Pak? Ya, karena ada dari program diploma itu dari BPLK waktu itu sosialisasi tentang adanya beasiswa. Karena kan di sekolah kami mengundang dari Brawijaya, dari IKIP, dari sekolah universitas yang ada di Kota Malang itu diundang oleh pihak sekolah untuk mensosialisasikan, memberikan arahan, memberikan gambaran lah bagaimana kuliah di tempat masing-masing. Pak Helmi ini menjabat jadi kepala kantor pajak Tobelo ini dari tahun berapa Pak? Tepatnya 24 Mei 2021 itu SK-nya, sekaligus pelantikannya. Ya, jadi saya pertama kali tanggal 29 datang ke Ternate sampai ke Tobelo lewat Ternate, kemudian tanggal 30 hari Seninnya masuk, hari Selasanya kesaktian Pancasila, hari libur, artinya kita tidak ada kegiatan. Jadi lebih mengenal lingkungan Tobelo mulai dari situ. Berarti langsung keliling ya Pak ya? Langsung lihat-lihat ya Pak ya? Melihat pantai dan seterusnya. Saya terus terang tidak pernah bermimpi menjadi kepala kantor. Jadi ketika awal karir mulai, saya termasuk orang yang agak terlambat melanjutkan kuliah dari D3 kemudian menjadi S1 kemudian menjadi S2. Itu termasuk terlambat sehingga saya waktu itu berpikiran kayaknya untuk menjadi eselon 3 rasanya tidak mungkin. Tetapi ternyata DJP memberikan kesempatan dengan program talentnya itu saya punya prestasi lah ya di KPP Surabaya Tegalsari waktu itu menjadi kasih terbaik se-Jatim 1, kemudian dapat nominasi untuk ikut program talent ya ketika di Madya Surabaya. Waktu itu sebagai kasih pelayanan proses itu dilakukan, tetapi sebenarnya prestasinya di KPP Tegalsari. Dan alhamdulillah lancar dan akhirnya kenapa saya agak hafal tanggalnya karena itu bertepatan dengan SMU.
Oh. Ya, jadi waktu itu ada 18 kantor Madya baru, ya, sekaligus melikuidasi beberapa kantor kecil karena waktu itu dari Menpan itu tidak boleh ada penambahan kantor di kantor pajak, yang boleh adalah penggantian. Jadi yang kecil-kecil kalau di Surabaya itu ada KPP Simokerto, itu gabung dengan Mulyorjo, sementara kantornya dipakai untuk Madya 2. Dan pada saat itulah tanggal 24 Mei itu SMU bareng dan saya diamanahkan di KPP Tubilo sebagai kepala kantor. Waktu itu jadi kepala seksi apa, Pak? Sebelumnya kepala seksi pelayanan. Kalau di yang di Tegalsari? Kalau sebelumnya saya 3 kali menjadi kepala seksi. Ya, pertama promosi kepala seksi itu di Badung Selatan, di Bali, itu sebagai kepala seksi Waskon. Kemudian 4 tahun setengah di Bali, mutasi ke KPP Tegalsari, tetap sebagai KPP Kasih Waskon, tapi saya guyonya sama teman-teman, tapi naik pangkat. Oh ya. Dulu Waskon 2, sekarang Waskon 3. Oh 3. Kan naik pangkat nih. Nah, terus setelah itu 4 tahun di Tegalsari, kemudian mutasi ke KPP Madya sebagai kasih pelayanan. Jadi alhamdulillah dalam perjalanan karir saya di DJP relatif lengkap. Pernah di umum, pernah di seksi pajak penghasilan, PPH, pernah di seksi penagihan, pernah di seksi pelayanan, Waskon dan seterusnya. Relatif cukup membekali saya sebagai kepala kantor di sini. Berarti kurang lebih semua tugas fungsi semua seksinya udah tahu pernah ya, Pak? dijalani. Udah pernah dijalani ya. Nah, ngomong-ngomong soal tugas fungsi nih, Pak. Tugas fungsi KPP Pratama Tobelo sama seksi-seksi yang ada di bawah KPP Pratama Tobelo ini boleh gak minta tolong penjelasan seperti apa sedikit? begitu ya? Iya, Pak. Ya. Jadi kalau dulu mau dari inspeksi pajak, KPP, kemudian muncul KPP LTO, Madya, Pratama, sebenarnya sama. Tugas utamanya adalah bagaimana kita menghimpun penerimaan negara lewat pajak. Ya, kira-kira itu. Apapun bentuknya, apapun reorganisasi yang dilakukan, tapi core business kita atau tugas utama kita adalah itu. Nah, sejak dilakukan modernisasi, tepatnya yang secara nasional itu tahun 2008, secara nasional semuanya sudah kita menyebutnya kantor modern, ada LTO, ada Madya, ada Pratama. Ya, itu tugasnya berdasarkan fungsi. Kalau sebelum SMU tahun itu tugasnya berdasarkan jenis. Makanya ada seksi PPH badan, ada PPH output, ada OP, ada PPN, itu kan berdasarkan jenis pajak. Nah, sekarang enggak, semuanya pengawasan ya di WAS. Nah, saya ingin mengawali tugas utamanya adalah tadi saya katakan mengumpulkan atau menghimpun penerimaan pajak. Tetapi secara umum yang namanya kita bagian dari pemerintah, tugas kita adalah melayani masyarakat di bidang perpajakan. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat struktur yang ada di organisasi KPP di mana saja, termasuk KPP Pratama Tobelo, saya menyebut di awal adalah ada seksi pelayanan. Seksi pelayanan itu kita dari lantai 1, tugasnya ya betul-betul melayani. Maksudnya WP datang, kita layani. Mau melaporkan, mau konsultasi, mau proses pemindah bukuan, mau minta pengembalian, semua proses administrasinya ada di seksi pelayanan. Nah, dia ada 2. Pada satu sisi dia melayani wajib pajak secara langsung, baik secara fisik maupun secara online. Yang kedua, seksi pelayanan ini sebenarnya secara administrasi dia awal dan akhir dari KPP. Jadi berkas dari WP kita terima, kemudian kita administrasikan ke seksi-seksi yang lain, arsip kembali lagi ke seksi pelayanan. Nah, jadi hulu dan muaranya dokumen itu ada di seksi pelayanan. Ya. Jadi dia melayani wajib pajak maupun melayani internal KPP. Ya, termasuk ketika teman-teman pemeriksa melakukan pemeriksaan, kan hasilnya ketetapan tuh, yang nyata adalah seksi pelayanan. Kemudian teman-teman dari pengawasan AR bikin STP pelayanan yang nyata,
yang mengirim ke WP dan seterusnya. Jadi pintu kita dengan wajib pajak ada di seksi pelayanan. Dan mulai SMO tanggal 24 Mei itu di seksi pelayanan ditambahkan fungsi kehumasan. Jadi yang menghandle persoalan penyuluhan, persoalan kehumasan dan seterusnya itu ada di seksi pelayanan. Jadi lumayan banyak, lumayan detail pekerjaan-pekerjaan. Mungkin bagian dari pembuatan podcast ini ada di seksi pelayanan. Seksi pelayanan ya, juga ya. Tanggung jawabnya di situ. Itu kalau kita bicara seksi pelayanan. Dan kita kebetulan di lantai 1. Dan sebagian besar di KPP yang sendiri ya, nggak gabung dengan kantor-kantor lain, biasanya memang di lantai 1. Itu kalau seksi pelayanan. Kemudian yang kedua ada seksi PKD. PKD ini apa, Pak? Ya, PKD ini adalah seksi penjaminan kualitas data. Jaminan kualitas Ya, data. jadi seluruh data yang ada yang kita terima diolah dan seterusnya, nah, dibagikan, dikoordinasikan dengan teman-teman yang lain, baik eksternal maupun internal, itu diolah oleh seksi PKD. Dan yang menjaga sistem kita, yang terkait dengan data-data dan seterusnya, itu di seksi PKD. Berhubungan dengan komputer dan seterusnya, seperti itu. Jadi lebih pada support pada internal kita, bagaimana pengawasan dilakukan. Jadi teknis ya Pak ya? Sangat teknis, ya benar teknis. Kemudian yang ketiga, tetapi ini paling banyak, itu seksi pengawasan. Banyaknya gimana nih Pak? Nah, karena seksinya tidak hanya satu, bukan seksi sekali, bukan ya. Nah, tapi seksinya Pratama itu ada 2 tipe. Ada yang satu kantor Pratama itu ada 5 seksi, ada yang 6 seksi. Ya tergantung potensi ekonomi yang dikelolanya. Jadi kayak kita ini 5 seksi. Oh jadi pengawasannya 1, pengawasan 1, 2, pengawasan 3, 4, 5. Bedanya apa itu Pak? Nah, kalau yang 1 secara nasional sama, kita menyebutnya seksi pengawasan strategis. Pengawasan strategis. Ya, jadi untuk WP-WP yang memang terpilih, yang punya potensi untuk mendapatkan pengawasan yang lebih, itu dikelompokkan menjadi WP strategis. Biasanya sekitar 300 sampai 500, atau mungkin ada yang sampai 1000, tapi rata-rata 300 sampai 500 saja. Jadi ini kata teman-teman ini KPP Madya yang ada di Pratama. KPP Madya yang ada di Pratama. Itu yang WAS 1. Nah, WAS 2 sama WAS 5 itu sama. Kita menyebutnya seksi pengawasan kewilayahan. Nah, untuk di Tobelo kebetulan pas kita ini membawahi 4 kabupaten. Jadi kita bagi WAS 2 itu mengawasi wilayah Halmahera Utara, WAS 3 membawahi Kepulauan Morotai, WAS 4 membawahi Halmahera Barat, dan WAS 5 membawahi Halmahera Timur. Oh, jadi pas ya Pak ya? Pas, sama daerah kita masing-masing satu kabupaten. Nah, tugas seksi pengawasan adalah ia melakukan pengawasan, ya, pengawasan dan konsultasi terkait dengan istilahnya itu hak dan kewajiban wajib pajak. Ya, jadi misalnya yang sering kali dilakukan, mungkin para kawan pajak ini sering mendapatkan surat SP2DK, klarifikasi atau apapun itu biasanya dari seksi pengawasan. Jadi kan tadi PKD kan mensupport data nih. Yeah. Ada WPA, laporannya 10 katakanlah. Ternyata kita dapat data harusnya 15. Nah, kita kan nggak bisa langsung ngejudge, langsung menghakimi, nggak bisa. Nah, kita klarifikasi dulu dengan SP2DK. Pak, Ibu, WP, Bapak kan laporan 10 nih, kok kita dapat data 15? Nah, selisihnya ini bagaimana nih? Nah, gitu. Itu yang dilakukan oleh pengawasan dan seterusnya. Jadi kita nggak bisa langsung, kamu belum lapor nih kemarin ya kan, kamu pasti mau bawa kabur gitu, nggak bisa. Nggak bisa, ya. Kita sebagai aparatur negara juga tidak bisa subjektif, kita harus objektif. Nah, yang nggak lapor ya kita kasih teguran, yang sudah lapor tapi masih ada data yang selisih kita kasih surat atau klarifikasi. Nah, sampai kemudian ada kesamaan pandang nih. Nah, bisa jadi kan terhadap sebuah aturan kan
menurut punya perbedaan persepsi dalam memahami aturan itu kan juga sering kali terjadi. Nah disitulah gunanya komunikasi antara AR dengan wajib pajak. AR ini apa nih Pak? Nah, AR ini adalah ini satu-satunya pegawai yang jabatannya dalam bahasa Inggris di kantor pajak ini. Yang lainnya yang lain pelaksana, kepala seksi, kepala kantor, kepala subbagian umum, dan seterusnya. Ini akun representatif. Akun representatif. Iya. Juga ya namanya. Keren. Cuman ya, biar dulu awalnya di LTO. Nah, yang karena prototipe kantor yang modern ya, yang lain masih belum. Nah, kemudian berkembang dan sampai sekarang AR itu jadi salah satu kehebatan AR ini kan APBN itu ada target pajak dan itu bebannya ada di kantor pusat atau di beban seorang dirjen pajak, Pak Suryo. Jadi semua sekian ribu triliun itu tanggung jawab Pak Suryo. Nah Pak Suryo sebagai dirjen membagi itu membreakdown ke kanwil. Nah, kanwil ini dapat sekian triliun dan seterusnya. Kanwil membreakdown ke KPP. Misalnya kita di Tobelo ini menjadi sekarang ini 524 miliar targetnya. 524 miliar target setahun 2022 ini. Untuk 2022 ya. Nah, nggak mungkin saya kerjakan sendiri kan? Nah, kita breakdown ke kepala seksi pengawasan. Di breakdown habis. Ada 5, enggak rata, masing-masing punya perhitungannya. Sesuai dengan potensi daerahnya atau wajib pajaknya. Nah kemudian di breakdown lagi ke AR sama kepala seksi. Udah mentok, AR nggak bisa breakdown lagi ke yang lain. Nggak bisa ke pelaksananya. Nggak bisa. Nah itu hebatnya. Jadi dalam posisi tanggung jawabnya sebenarnya selevel dirjen ini. Wih, keren juga ya. Nah, cuman dengan nominal yang berbeda. Jadi begitu. Habis dari dirjen ke kanwil ke kepala kantor Pratama. Habis itu dari ada Pratama, ada Madya, ada LTO. Pokoknya kepala kantor. Satu ini ya. Pokoknya nominalnya aja yang beda. Oke, dari kepala kantor ke kepala seksi pengawasan. Dari kepala seksi pengawasan ke AR. Itu tanggung jawabnya satu itu. Ya, pokoknya nominal sekian harus diselesaikan. Berarti tanggung jawabnya menghimpun penerimaan itu ya. Yang utama kan itu. Jadi indikator keberhasilan kantor pajak yang utama itu. Walaupun ada iku-iku yang lain ya, tapi yang paling utama adalah penerimaan. Baik, itu yang dikerjakan oleh AR dan seksi yang di dalamnya di bawah seksi pengawasan. Nah, itu ada 5. Kebetulan kita juga ada di bawah semua. Kemudian seksi selanjutnya ada seksi pemeriksaan, penilaian, dan penagihan. Jadi dulu ini 3 seksi yang berbeda. Ada seksi extend yang berhubungan dengan penilaian, ada seksi penagihan, ada seksi pemeriksaan. Ini gabung jadi satu sekarang. Jadi satu. Mulai SMO tanggal 24 Mei itu. Ya, tugasnya sesuai dengan namanya melakukan pemeriksaan. Jadi kalau tadi di AR ada komunikasi antara wajib pajak dengan Fiskes, dengan kantor pajak, ternyata nggak clear, nggak confirm. Kata wajib pajak, katakanlah Mas Vicky sebagai wajib pajak. Mas Vicky bilang, oh enggak Pak, itu bohong data yang 15 tadi. Data saya yang benar ya 10. Padahal kita datanya benar, kita datanya valid. Katakanlah ada rekanan dari Pemda misalnya. Dan seterusnya lah ya. Intinya kita datanya valid. Nah kalau kita nggak clear nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi ya WP kita dikasih BA berita acara bahwa yang benar menurut ini. Dan ini kita lanjutkan ke proses pemeriksaan. Tapi kalau confirm, oh iya Pak saya salah. Nah, ternyata memang yang benar 15. Nah, berarti wajib pajak melakukan pembetulan laporan. Atau ternyata bisa klarifikasi, oh Pak itu ada 10 dan 5 kan berarti ya. Yang 5 itu ternyata yang tahun lalu Pak, ini loh buktinya kami. Nah, kalau bisa begitu ya berarti nggak apa-apa. Ya, terklarifikasi kita BA juga. Intinya ketika tidak bisa confirm, maka yang dilakukan adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh seksi pemeriksaan. Jadi seksi pemeriksaan ini ada namanya fungsional pemeriksa. Nah, yang tugasnya khusus melakukan pemeriksaan. Fungsional pemeriksa. Ya. Jadi ibaratnya bahan-bahan yang ada yang nggak clear, yang nggak tuntas di seksi pengawasan disalurkan ke
katakanlah ada 100 bahan nih, kan mungkin sekian banyak clear. Ya, Nah, ada 20 yang nggak bisa clear. ya. Nah, itu yang ditindaklanjuti oleh Fungsional seksi pemeriksaan. pemeriksaan. Mereka ada targetnya sendiri dan seterusnya lah. Kira-kira begitu. Nah, setelah itu seksi pemeriksaan. Intinya itu. Mungkin kita nggak perlu detail lagi ya, cukup lah ya. Ada lagi seksi bukan seksi ya, seksi penilaian, seksi pemeriksaan, seksi penilaian. Penilaian itu adalah berhubungan dengan aset. Jadi ketika bicara tentang ada WP melakukan kegiatan membangun sendiri. Nah, ternyata WP tidak atau belum membayarkan PPN KMS-nya. Nah, untuk itu penilai meninjau ke lapangan dan melakukan penilaian. Jadi penilai kita ini tidak hanya bisa menilai nilai tanah, nilai bangunan, tapi juga nilai saham, nilai aset yang lain, piutang dan segala macam. Jadi kompetensi yang idealnya seperti itu. Jadi kita gunakan untuk ketika ada potensi PBB, ada potensi aset yang diperlukan untuk pemeriksaan atau terkait dengan KMS tadi, kira-kira begitu. Dan yang ketiga adalah penagihan. Jadi sejak tahun 84 kita itu kan menerapkan yang kita sebut dengan sistem perpajakan self assessment. Jadi wajib pajak itu menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Ya. Sehingga wajib pajak itu sebelum lapor berarti dia nggak ada pajak. Sebelum lapor berarti dia nggak ada pajak. Nggak ada pajak. Maksudnya ketika dia lapor, dia kan melaporkan sendiri. Pak, pajak saya sekian. Jadi kita nggak pernah menentukan pajak Mas Vicky ini berapa, nggak pernah. Tapi BP yang menentukan sendiri dengan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan. Nah, tetapi ketika SPT yang dilaporkan Mas Vicky itu ternyata dianggap salah atau kemudian diperiksa tadi oleh sang pemeriksa tadi, baru muncul SKP, surat ketetapan pajak kurang bayar. Misalnya katakanlah 100 juta misalnya. Ternyata Mas Vicky sebagai wajib pajak nggak mau bayar. Ya, kalau kalau langsung bayar nggak ada masalah. Nah, kan tadi kan urutannya kan WP ada data diklarifikasi clear. Jadi pengawasan selesai. Kalau ternyata nggak clear, masuk ke pemeriksaan. Nah, ternyata hasil pemeriksaan nggak dibayar juga. Nah, langsung masuk. Nah, prosesnya di penagihan. Nah, jadi mulai dari surat teguran, surat paksa, penyitaan, pelelangan, sampai kemudian pemblokiran, sampai penyanderaan, cekal dan seterusnya. Itu kami punya kewenangan. Waduh, serem juga ya Pak ya. Ini seksi paling serem berarti ini ya. Kita menyebutnya di P3 ini full dengan tindakan penegakan hukum. Tindakan penegakan hukum. Ya, jadi sudah nggak basa-basi lagi. Ya, jadi kan kita berharap yang mayoritas itu dengan edukasi kita, dengan persuasi kita selesai. Tetapi kan ada saja orang yang dalam tanda kutip bandel. Nah, itu ya butuh pemeriksaan, butuh ketegasan kita agar mereka ya kalau yang lain mau bayar pajak sementara ini nggak mau bayar pajak, masa kita biarkan? Ya, betul, itu betul. Berarti tidak adil kita. Betul. Dan jadi contoh yang buruk buat yang lain juga ya Pak betul. ya. Itu seksi P3 ya. Dan yang terakhir adalah seksi SUKI. SUKI ini apa ya? Sub bagian umum dan kepatuhan internal. Sub bagian umum dan kepatuhan internal. Nah, ini mensupport kerja-kerja kita. Kalau ini kontennya bukan konten pajak. Kontennya sarpras. Jadi misalnya gedungnya bocor, aliran listriknya bermasalah, kemudian pegawainya kurang sehat, dan seterusnya. Kepatuhan terkait dengan SDM, masalah presensi, masalah penyelenggaraan kegiatan, event-event apa dan segala macam, supportnya dari SUKI. Jadi kayak rumah tangganya. Ya. Siap. Ya saya dibantu oleh mereka semuanya dan mudah-mudahan karena kebersamaan kita, nah itulah yang kita jalankan dan kita alhamdulillah
Kalau langsung aja ini ya masuk pada pencapaian target. Iya. Nah, sampai bulan Oktober ini kita sudah 92%. 92%. Jadi 8% ini akan kita selesaikan, mudah-mudahan November sudah selesai di pertengahan. Amin. Dan bisa mencapai target sesuai dengan rencana. Sudah depan mata ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau kita dari awal tahun sudah kita intensifkan komunikasi dengan wajib pajak, di akhir tahun insya Allah lebih gampang. Kira-kira begitu. Itu barangkali sekilas gambaran bagaimana KPP Pratama Tubelo. Semoga jadi informasi ya buat teman-teman kawan pajak yang lain. Kayak apa sih, mungkin teman-teman ngeliatnya dari luar ya kan, kantor pajak nih antara dua, kalau nggak nyebelin menyeramkan ya kan. Tapi yang untuk teman-teman ketahui adalah kita di sini untuk satu tujuan, yaitu adalah untuk menghimpun penerimaan negara yang nantinya akan kembali juga ke teman-teman ya kan. Mungkin teman-teman yang sudah punya anak mungkin sudah merasakan sekolah anaknya yang gratis, buku-buku gratis. Terus mungkin untuk teman-teman yang punya kendaraan juga merasakan ya kan, jalan-jalanan kita itu semua dari APBN. Ya. Jadi kita di sini untuk kalian. Kita ini kan menyebut pemirsa kita dengan kawan pajak. Kawan pajak. Ya. Kenapa kita menyebut kawan pajak? Karena sesungguhnya mereka ini bukan, para wajib pajak ini kan mitra kita. Betul Pak. Kita ini betul. sama-sama membangun negara. Betul Pak. Nah, dan tanpa kontribusi mereka, tanpa kontribusi kawan pajak, kenapa kita menyebut kawan? Bisa jadi kan mereka ini ada yang nggak tahu, nggak ngerti aturan, nggak ngerti akuntansi, gimana cara buat neraca atau rugi laba, laporan keuangan seperti itu. Nah, kita berkawan, kita ngobrol, ini loh aturannya, ini loh caranya bikin laporan, dan seterusnya. Harapannya kalau toh namanya kawan, apapun yang kita sampaikan itu dipandang sebagai sesuatu dengan niat baik. Ya, mungkin ada hal yang wah harusnya bayar Pak. Ya. Nah, kan seterusnya. Karena memang pada esensinya ini bukan sebuah kewajiban sebenarnya, tetapi bagaimana ini bagian dari kontribusi kita untuk membangun bangsa. Saya sering katakan ketika kita sudah selesai penyuluhan, Bapak Ibu pengen bayar pajak banyak atau bayar sedikit? Biasanya mereka pilihnya pingin yang sedikit. Nah, kalau sedikit berarti penghasilan Bapak Ibu sedikit juga. Karena perpajakan itu pada dasarnya dilihat dari penghasilannya juga. Iya. Ya? Kalau penghasilannya pajaknya banyak, besar, otomatis asumsi logika terbaliknya berarti penghasilannya gede. Kan kita pengen toh hanya sekian persen yang kita berikan untuk negara. Dan itu kan nilai manfaatnya luar biasa untuk itu kira-kira. Jadi sebelum kita tutup nanti pesan itu barangkali bahwa kita ini pengen dekat, ya pengen ngobrol dan jangan takut, jangan sungkan. Ya, kami ya memang tidak 24 jam terbuka ya, karena kita juga perlu istirahat dan seterusnya. Tapi ayo sepanjang jam kerja kita ngobrol, kita diskusi, datang aja ke KPP Pratama Tubelo, kita welcome. Mungkin ada 4 kabupaten Pak. Yang pertama kan Kabupaten Halmahera Utara, tempat kita sekarang. Lalu ada Kabupaten Pulau Morotai, ada Kabupaten Halmahera Barat, sama yang terakhir Kabupaten Halmahera Timur. Ya. Ini kalau misalnya saya ngerasa, oh ini jauh nih kayaknya kantor pajak nih ya. Ada cara lain nggak tuh Pak buat menghubungi kita? Ya, kami kan di sini ya, kantor kita di sini. Kemudian di Halmahera Timur itu ada semacam perwakilan, namanya KP2KP, yang berkaitan dia di kantor itu semacam kayak di bank itu kantor kas lah. Dia hanya melayani yang sifatnya edukasi dan penyampaian laporan. Pembuatan NBP juga ada, tetapi nggak punya AR, nggak punya kewenangan untuk menetapkan pajak, penagihan, nggak selengkap struktur yang saya jelaskan di sini. Lebih semacam kayak TPT-nya lah. Kayak hanya TPT sama ya ke TPT lah, tempat konsultasi, pembuatan NBP dan seterusnya. Nah, itu ada di sana. Dan itu sudah lama. Berdirinya bareng dengan KPP Pratama Tubelo tahun 2008. Nah, tetapi di Halmahera Barat sama di Pulau Morotai kita menyebutnya ada pos Jailolo sama pos Morotai. Nah, tahun sebelumnya itu kita paling seminggu sekali. Sebulan hanya seminggu. Sebulan hanya seminggu. Nah, bertempat di
di dalam salah satu ruangan menurut saya sempit ya, Iya. ya yang ada di pemerintah kabupaten baik di Morotai maupun di Halmahera Barat. Nah kemudian kita menjalin komunikasi, kita sampaikan pentingnya kita untuk bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat. Maka alhamdulillah mulai awal tahun, tepatnya di Januari 2022 itu di Jailolo sudah setiap hari pelayanannya dan difasilitasi oleh pemerintah Halmahera Barat. Kami ucapkan terima kasih juga kepada pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang telah memfasilitasi dengan sebuah gedung, ya sehingga kita bisa pakai itu, kita teman-teman kita bisa tinggal di sana dan bisa melayani setiap hari. Demikian juga di Morotai. Di Morotai itu pas 1 April kita mulai membuka pos di sana secara harian. Dan kan karena di tempat yang strategis sehingga masyarakat lebih mengenal, lebih tahu, lebih kelihatan judulnya, ada pos pajak Jailolo maupun Morotai. Ya. Jadi pelayanannya mirip dengan yang di KP2 KP Maba, ya ada pendaftaran, mencetakan NPWP, menerima laporan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi untuk pelayanan front office saja ya Pak ya? Ya front office saja, dan itu sangat membantu. Ketika WP mau mendaftar kan ada e-registrasi, e-registration ya. Itu kan bisa secara online. Tapi masyarakat kan kadang-kadang membaca formnya online atau mungkin jaringan internetnya dan sebagainya sehingga mereka terpaksa ke tempat kita di Tobelo di sini. Itu kan biaya. Padahal semua yang kita berikan pelayanannya kan itu semuanya free charge ya. Nggak ada biaya sama sekali. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos Jailolo dan pos Morotai itu sangat membantu mereka nggak harus ke Tobelo. Itu salah satunya, termasuk mau bayar e-billing dan seterusnya semua terfasilitasi. Segitu dulu mungkin ya. Siap. Pak Helmy, terima kasih banyak Pak. Di edisi perdana ini ya. Edisi perdana podcast episode 1 dari KPP Pratama Tobelo. Kita tadi udah dijelasin KPP Pratama Tobelo itu punya bagian apa aja, tugas fungsi dari bagian-bagian tersebut atau seksi ya dibilangnya Pak ya, seksi-seksi ini tugas fungsinya apa aja, itu Pak Helmy sudah menjelaskan. Pak Helmy juga sempat berkenalan sama kita, asal mula karirnya Pak Helmy bagaimana di Direktorat Jenderal Pajak itu cukup inspiratif. Terima kasih banyak Pak Helmy. Mungkin itu dulu di podcast pertama ini. Kita akhiri dengan oh ya tadi yang Pak Helmy bilang itu tagline-nya pajak. Tagline-nya pajak. Direktorat Jenderal Pajak tuh punya tagline. Tagline-nya adalah apa Pak? Pajak kuat, Indonesia maju. Pajak kuat, Indonesia maju. Kenapa tuh Pak? Pajak kuat, Indonesia maju. Kalau pajaknya kuat, pondasinya kuat, dananya ada, ya kita bisa mendanai pembangunan sehingga Indonesia bisa maju. Jadi pajak ini benar-benar fondasi ya Pak ya. Betul. Fondasi dari satu pembangunan. Kita semua sama-sama dengan kawan pajak bagaimana cita-cita kita Indonesia emas di tahun 2045. Tanpa dana, tanpa pajak rasanya tidak mungkin kita lakukan itu. Jadi kita punya cita-cita Indonesia maju di tahun 2045 ya Pak ya. 2045 itu cita-cita atau realita itu bergantung kepada kawan-kawan pajak semua. Karena kenapa Pak? Karena kalau misalnya pajak kuat Indonesia maju. Nah, jadi kami minta untuk kerjasama dari kawan-kawan pajak semua. Mari kita wujudkan cita-cita tersebut. Terima kasih banyak Pak Helmy. Terima kasih Mas Wiki atas waktunya. Terima kasih.